Halo guys, Halo guys, kita di sini kita bertiga akan memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Eni. hari ini kita di Ramayana Plaza, di mana kita akan mencari beberapa orang ya gitu ya, untuk menanyakan mengenai topik kita apa hari ini? Topik kita adalah kata jancuk di mata orang-orang. Sudut pandang orang-orang itu Ya. kata jancuk itu bagaimana? Ya, mencari beberapa orang untuk menanyakan hal itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, untuk itu tonton sampai habis ya guys ya, video kita, vlog kita hari ini. Ya, Sebelumnya perkenalkan, namaku Dani Ferdiansa, ya saya Mudrika Tuningamah, Saya Maulana Ferdian, kita dari Universitas PGRI Delta Sidoarjo. atau disingkat dengan UNIBDA. Kita berasal dari prodi bahasa Inggris. Ya, di sini kita akan memenuhi tugas. Oke, see you. Enjoy. Halo guys, kita punya target baru untuk diwawancara dan tamu kita, Bapak Grab. Mari kita tanyakan. Guys, kita sekarang sudah bersama Mas siapa? Mas Eca untuk kita wawancarai. Ini tinggalnya nama saya Hari. Pertanyaan pertama itu, apakah kata jancuk itu jika dikatakan oleh seseorang dapat mendeskripsikan watak dari seseorang? Saya sih enggak mas ya, karena kan misalkan kata-kata itu kan tergantung umurnya. Kadang-kadang pas emosi atau kalau sesama teman biasanya kan ada yang beberapa emang sehari-hari seperti itu. Ya, dari candaan. Iya, candaan. Untuk yang kedua, Ya, kenapa harus kata jancuk yang diucapkan pertama kali ketika orang merasa kesal atau terkejut, khususnya di wilayah Jawa Timur ini? mungkin karena apa ya, ciri khas mungkin mas ya. Iya. Bawaan dari dulu. Kalau dulu kan, kalau saya tahu sejarahnya itu pada masa perang itu kan selesai ya. Oh iya, kayaknya Belanda. Iya, kayaknya Belanda. Ya. Akhirnya mungkin bawa sampai di era sekarang ini. Pertanyaan terakhir mas ya. Kenapa banyak orang yang menganggap kata jancuk itu adalah kata yang tidak sopan? Ya, sebagian besar menganggap itu karena dikeluarkan ketika orang emosi. Jadi orang menganggap itu hal yang tidak sopan. Jadi ketika kita emosi, kita Ya. terbawa suasana, jadi kita mengucapkan kata Ya, akhirnya kan orang sebenarnya kata itu kata kotor. ya. Karena dikeluarkan dari emosi. Oke mas, jangan lupa terima kasih untuk waktunya. Ya. Oh iya guys, kita sekarang sudah menemukan target lainnya. Ada mbak-mbak yang sangat cantik. Mari kita wawancara. Itu mbak, maaf mbak waktunya ya. Saya mau wawancara menurut sudut pandang mbak. Yang pertama, apakah kata jancuk itu jika dikatakan oleh seseorang dapat mendeskripsikan watak buruk dari seseorang? Menurut mbak? Menurut saya kata-kata itu bukan mendeskripsikan buat seseorang ya, mungkin karena seseorang itu melampiaskan kata-kata itu kayak apa ya, kayak tenang atau refleks gitu ya mungkin. Ya, kemudian yang kedua yaitu kenapa harus kata jancuk yang diucapkan pertama kali ketika orang merasa kesal, khususnya di wilayah Jawa Timur ini. Wilayah Jawa Timur kan umumnya kan kata-kata itu apa ya, unggul nggak sih, dan apalagi Kayak ciri kalau khas gitu ya. apalagi kalau di Surabaya atau Sidoarjo itu kata-kata itu emang ya ciri khas banget. Kita lagi seneng, lagi sedih, apapun itu ucapannya yang pertama kan pasti kata-kata itu kan, kayak mereka kayak merasa puas dengan mengatakan itu, kayak ciri khas lah gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa banyak orang yang menganggap kata jancuk itu adalah kata yang tidak sopan? Menurut mbak? Karena kata-katanya kan kayak bersifat kasar gitu kalau diucapkan. Saat mereka mengucapkan kata-kata itu, mungkin orang yang
apa ya, kayak Mendengar. ya mendengar itu kayak oh kasar banget ya gitu, tapi sebenarnya kata-kata itu nggak kasar kalau apalagi kalau diucapkan sama kayak Sama kita, teman. anak-anak muda kayak kita gitu, ini kan kayak udah biasa, udah apa ya, oh udah biasa gitu ya, kayak gitu. Nah, pokoknya nggak apa sih, nggak terlalu ini loh kalau menurut saya nggak terlalu kasar, tapi memang itu udah jadi ciri khasnya anak Jawa Timur, apalagi Surabaya sama Sidoarjo. Coba terima kasih atas waktunya. Sama Oke guys, hari ini kita nemuin target selanjutnya, yaitu kebetulan temanku sendiri sekampus gitu ya. Nah, coba kita tanyakan mengenai kata janjuk pada temanku ini. Oke, ikuti. Dan Ngapain kamu sini? lagi mantau mantan saya. Oke, lagi kebetulan aku hari ini ingin di sekitar sini gitu ya, untuk mencari seseorang gitu, ditanyain mengenai kata janjuk menurut sudut pandang dari orang-orang ya. Kebetulan aku ketemu kamu, nah itu aku mau iya udah jangan dari ini. Nah, ada 3 pertanyaan mengenai topik kata janjuk ini ya. Nah, yang pertama itu, apakah kata janjuk itu jika dikatakan oleh seseorang dapat mendeskripsikan watak dari seseorang? Bagaimana pendapat Mas Yuki? Ya, saya bilang. Nah, jadi menurut Nadia, apa bisa mendeskripsikan kata seseorang? Itu bisa dilihat dari perilaku dari tiap orang. Kalau misalnya perilakunya emang maksudnya tanda kutip jahat atau bandel gitu kan, itu bisa dikatakan sebagai watak jahat, watak jahat. Dan mendeskripsikan itu tadi kata janjuk tadi. Kalau misalnya emang anaknya itu kayak humble terus hanya menggunakan janjuk seperti kata-kata sapaan atau kata-kata perhiasan untuk menyapa teman, itu sebenarnya kan bisa jadi orangnya kan baik. Oh, berarti Perilaku orang itu untuk nggak harus gitu ya? Nggak harus sih, nggak harus. Tergantung konteks Tergantung. penggunaan mereka gitu ya. Iya. Mengekspresikan di suatu konteks yang tepat gitu. Iya, Biasanya nggak harus ya orang yang berjanjuk. Oke, menarik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa harus kata janjuk yang diucapkan pertama kali ketika orang merasa kesal atau terkejut, khususnya di wilayah Jawa Timur gitu? Maksudnya itu kayak, kenapa harus kata janjuk? Kan ada kata-kata lainnya ya, kayak anjing, asu gitu ya. Kenapa itu? Bisa dijelasin nggak? Kita sama lagi kita dengan Surabaya, Sidoarjo sini ya. Iya. Enak nggak? Janjuk ini enak. Kayak seperti kayak mungkin dari nenek moyang kita ya, kebiasaan ya, atau dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Kan kita sebelum kecil kan sudah ngerti kan janjuk kan. Iya. Nah, mungkin kebanyakan orang bilangnya apa tadi dulu tadi nggak harus dulu, cuma apa penggunaan tempatnya kan itu tadi. Oh, berarti iya. Mungkin udah dari sananya gitu ya. Iya. Udah tercantat di pikiran mereka gitu. apa biasaan gitu ya. Lingkungan ya, lebih tepatnya ke lingkungan. Oke. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, Kenapa banyak orang yang menganggap kata janjuk itu adalah kata yang tidak sopan gitu ya? Kenapa? Kan ya kenapa ya? iya. Mungkin dari kata sopannya tadi jangan katakan kalau misalnya ngomong lebih tua, kan nggak boleh kan, itu kan seperti kata mengumpat ya, tapi kan ya beberapa pandangan kan, sudut pandang kan bisa jadi yang baik, cuma kalau misal kita ngomong sama orang yang lebih tua, ya itu ya nggak boleh sembarangan ngomong. Padahal misal orang tua, misal paman kita mau kita bilang anjing, nggak boleh. Mungkin lebih kayak tidak sopannya itu kita mengekspresikan kata tersebut itu di yang orang yang lebih tua Ya, gitu. orang yang lebih tua di tempat juga. Kalau sekolah kan nggak boleh sembarangan. Bisa di kelas lanjut boleh. Ngapain nggak ada lanjut terus? Iya juga sih ya. Oke, itu aja sih pertanyaannya. Ya, itu aja. Mau saya sampai ke Mas Yudi. Ya, aku bisa simpulkan bahwa pertanyaan yang dijawab oleh Mas Yudi ini cukup menarik gitu ya. Cukup pintar untuk dibuat apa ya? Ada jancuk mas itu. Jadi dimakan sehari-hari. Iya. Oke, terima kasih Mas Yudi Ya. untuk waktunya ya. Banyak. Ya, semoga harinya lancar. Ya. Untuk apa gimana? Mantan. Oh iya. Ya, terima kasih guys sudah mengikuti keseruan kita hari ini. Semoga dari video ini kalian bisa menambah pengetahuan atau wawasan gitu ya mengenai kebahasaan
terutama kata apa? Ya kata itu tersebut ya. Topik kita hari ini tersebut, semoga dengan kesimpulan dari narasumber kita hari ini Dari sudut pandang yang berbeda. ya bisa memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Oke, see you. Ya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.